Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian M dengan NIM 210404501054 dari kelas BKD angkatan 2021. Di video kali ini saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus atau biasa kita dengar dengan istilah ABK. Anak berkebutuhan khusus ini merupakan istilah untuk anak dengan keterbatasan baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Hal inilah yang menjadi alasan mereka membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra untuk mencapai potensinya. Perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukanlah penyakit menular, melainkan dipicu oleh beragam faktor, misalnya keturunan atau cacat lahir. Jadi, berinteraksi dengan anak yang memiliki kondisi tersebut itu tidak akan membawa dampak kepada orang lain, sehingga mereka tetap dapat bersosialisasi dengan orang lain. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus ini memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisik. Contoh anak yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus yang pertama ada tunanetra, anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatan baik sebagian ataupun menyeluruh. Yang kedua ada tunarungu, anak yang memiliki gangguan pada daya pendengaran baik sebagian ataupun keseluruhan sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Yang ketiga ada tunalaras, anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang keempat ada tunadaksa, anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot sendi dan tulang. Yang kelima ada tunagrahita, anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbatasan mental yang jauh dari rata-rata, misalnya IQ-nya di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagrahita sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tunagrahita biasa dan Down syndrome. Yang keenam ada cerebral palsy, gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh ada gifted, anak yang memiliki potensi di atas rata-rata, pada umumnya meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Yang kedelapan ada autisme, kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem syaraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, perilaku, serta hubungan sosial. Yang kesembilan ada Rett disorder, adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan pada saat mulai menginjakkan usia 18 tahun. Dan yang ke-10 itu anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal yang spesifik, juga termasuk dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus. Nah, karena berbeda dari umumnya, maka anak-anak berkebutuhan khusus ini tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Berkomunikasi adalah hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada anak berkebutuhan khusus. Ada tips and trik berkomunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, panggil anak dengan namanya. Yang kedua, berbicara sederhana, jelas dan spesifik. Yang ketiga, gunakan kontak mata secukupnya. Yang keempat, ciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang kelima, hindari terlalu banyak sentuhan. Yang keenam, jangan lupa untuk berkata jujur. Yang ketujuh, sabar menunggu jawaban anak. Nah, yang paling perlu diperhatikan ketika kita berbicara dengan anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat keterbatasannya. Misalnya nih, kita berbicara dengan anak tunanetra atau gangguan penglihatan. Sentuh bahu atau pundak dia, kalaupun tahu namanya, silakan sebut namanya. Perkenalkan nama Anda terlebih dahulu, hindari kata itu, di sana, di situ, karena dia punya gangguan dalam penglihatan. Jadi walaupun kita bilang di sana, itu mereka tidak akan bisa lihat. Selanjutnya, contohnya tunarungu, keterbatasan terhadap pendengaran. Nah, sentuh bahu atau pundaknya. Posisikan wajah kalian tepat dengan wajah anak berkebutuhan khusus yang tunarungu tersebut. Kemudian, bicara secara normal dengan ujaran yang jelas. Tanyakan apakah sudah jelas, kalau belum bisa diulang. Bila masih kesulitan, gunakan tulisan untuk berkomunikasi. Bila memungkinkan juga, gunakan bahasa isyarat atau meminta bantuan ke orang yang lebih paham.
Jadi contohnya saja tadi tunanetra dan tunarungu, itu kita tidak bisa memberikan komunikasi yang sama karena mereka memiliki keterbatasan yang berbeda. Artinya cara berkomunikasi yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus itu bisa kita melihat kondisi dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus ini anak yang terbilang sangat unik. Tidak ada yang salah dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka sama seperti anak yang lainnya dan perlu kita sayangi dengan sepenuh hati. Pasalnya, setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang tak patut kita bandingkan. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat umum adalah jangan pernah merendahkan mereka, jangan pernah memandang remeh mereka, jangan pernah merasa kesal atau marah secara berlebihan kepada mereka jika mereka bertindak tidak sesuai dengan orang pada umumnya. Dan berikanlah kasih sayang kepada mereka karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kita sama-sama manusia. Oleh karena itu patut kita memanusiakan manusia. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang bunyinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi teman-temanku sekalian, siapapun yang melihat video ini, jika kalian bertemu dengan para anak berkebutuhan khusus dan jika mereka merasa kesulitan dalam melakukan sesuatu, maka yang harus kalian lakukan adalah menolongnya, mengajarinya, dan tetap bersabar dalam menghadapi mereka semua. Semoga sedikit ilmu bisa membantu kita semua dalam menerapkan hal-hal yang positif. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap berbuat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.